Hasil pertandingan Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16. Elkan Baggett, bersabarlah, Indonesia akan menantang Asia. Elkan Baggett percaya betul Timnas Indonesia bakalan segera menggetarkan Asia dengan para pemain berbakatnya. Dia bilang saat ini Indonesia masih diisi banyak pemain muda yang bakalan segera membuktikan kualitasnya. Memang pelatih Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda ke skuad Garuda dalam 2 tahun terakhir. Bahkan di Piala AFF 2020 lalu, Timnas Indonesia punya rata-rata umur 23,8 tahun. Elkan menjadi salah satu pemain muda yang dibawa dengan baru berusia 19 tahun tapi sudah dipercaya mentas pada Timnas senior. Hal inilah yang bikin Elkan Baggett percaya diri dengan masa depan sepak bola Indonesia. Dengan banyaknya pemain muda, Indonesia pasti bisa menggetarkan Asia beberapa tahun ke depan. Banyak anak pemain muda di tim senior sekarang saya benar-benar datang bersama di tim junior, jadi dalam hal tingkat pengalaman, kami melihat lebih banyak pada beberapa tahun ke depan untuk membangun, ungkap Elkan Baggett. Elkan pun meminta pendukung Indonesia bersabar, sebab saat ini para pemain pun sedang berusaha mengasah kualitasnya masing-masing. Kami baru saja lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Jangka panjang, kami akan menargetkan membuat dampak di kompetisi semacam itu, papar dia. Satu hal yang akan saya katakan kepada fans Timnas Indonesia adalah bersabar dengan kami. Kami masih tim muda, tapi saya yakin dalam beberapa tahun kami akan menantang di puncak Asia, tutup dia. Kepada Iwan Bule, Egy Maulana Fikri pastikan masih akan bermain di Eropa. Nama Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman memang menjadi komoditi hangat transfer klub-klub Liga 1 Indonesia belakangan ini. Terlebih dirinya diketahui sudah tidak memiliki klub karena tidak melanjutkan kontrak bersama klub asal Slovakia, FK Senica. Usai tidak diperpanjang kontrak, beberapa klub Liga 1 pun dikabarkan sempat dikaitkan dengan pemain asal Medan, Sumatera Utara ini. Namun, ex-timnas Indonesia U19 tersebut menegaskan bahwa dirinya belum akan pulang ke Indonesia dan masih terus berkarir di Eropa. Hal itu ia utarakan saat melakukan video call bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang menanyakan kabar dirinya. Dalam unggahan Muhammad Iryawan di media sosialnya Instagram pada Kamis 4 Agustus 2022, Egy Maulana Fikri membeberkan rencana ke depan hingga kondisinya saat ini. Iryawan pun tak sekedar menanyakan kabar cedera Egy Maulana Fikri. Ia juga menanyakan kabar kelanjutan karir Egy Maulana Fikri usai tak bersama FK Senica. Jadi di mana klub yang kamu nanti main? Tanya Iwan Bule. Masih di Eropa, Pak, ujar Egy Maulana. Mendengar jawaban Egy Maulana Fikri, Iryawan pun cukup senang karena pemilik nomor punggung 10 di timnas ini tetap akan bermain di Eropa. Namun dia menegaskan agar Egy Maulana Fikri bisa pulih 100% terhadap cedera kakinya yang ia dapatkan saat SEA Games lalu. Tapi Eropa kan ya, oke lah. Yang penting kakinya sudah bagus begitu saja, tuturnya. Sementara itu, agen dari Egy Witan, Dusan Bagdanovic, sebelumnya menegaskan bahwa kedua kliennya bakal masih berkarir di Eropa. Dilirik klub papan atas Liga 1 Korea, ini jawaban Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam memberi jawaban perihal rumor bahwa dirinya diminati oleh kasta teratas Liga 1 Korea, Jeonbuk Hyundai Motors. Sebelumnya, Jeonbuk dikabarkan berminat merekrut Asnawi Mangkualam karena mereka secara tiba-tiba ditinggal oleh Lyon yang berposisi sebagai bek kanan. Di saat yang sama, bek kanan merupakan posisi yang paling digemari oleh Asnawi Mangkualam. Dilansir dari jurnalis Sport Chosun Bolmanchan, Jeonbuk Hyundai sempat berpikir untuk merekrut Asnawi Mangkualam setelah Lyon atau bek sayap keluar dari Jeonbuk secara tiba-tiba, tulis akun Kilik_ID di Twitter. Di Indonesia, cuplikan video itu tersebar luas dan dikutip berbagai media. Sementara media Korea ikut meramaikan, bedanya mereka menyoroti pemberitaan di Indonesia soal rumor Asnawi ke Jeonbuk. Salah satu media Korea, Sports-G, kemudian menayangkan komentar Asnawi soal rumor tersebut. Rumor soal ini pun kemudian juga sampai ke pemain muda Indonesia itu. Saya punya kontrak bersama Ansan, masih ada beberapa waktu tersisa. Tentu saja saya menghormati Ansan sebagai yang utama saat ini, kata Asnawi dikutip dari Sports-G. Asnawi Mangkualam kini tengah menikmati masa-masa bermainnya di Kilik 2.
Total, ia kini sudah mencetak 2 gol buat Ensan musim ini. Selain itu, ex-pemain PSM Makassar juga kini telah mencatat 18 penampilan. Hal ini adalah peningkatan dibanding musim lalu di mana ia cuma mencatat 14 penampilan. Timnas Indonesia U16 versus Vietnam, Garuda lebih ganas. Timnas Indonesia U16 mengincar kemenangan ketika bertemu Vietnam pada babak terakhir penyisihan grup A Piala AFF U16 2022. 3 angka pada laga yang akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 6 Agustus 2022 akan memastikan Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup. Dilansir dari Detik Sport, jika menilik head-to-head antara Garuda Muda dengan Golden Star Warriors, Timnas Indonesia lebih unggul. Dari 3 pertemuan pada ajang AFF U16, Indonesia meraih 2 kemenangan dan hanya kalah sekali. Pertemuan Indonesia dengan Vietnam pertama kali terjadi pada Piala AFF U16 2010. Saat itu Indonesia kalah 0-1, sementara dalam 2 pertandingan setelahnya Indonesia selalu menang. Indonesia unggul 4-2 pada Piala AFF U16 2018 dan menang 2-0 pada Piala AFF U16 2019. Sebetulnya Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa ke semifinal, akan tetapi pelatih Timnas U16 Bima Sakti tetap menargetkan kemenangan. Kami belajar untuk mengedukasi pemain untuk tetap respek dengan tim siapa saja. Apalagi melawan Vietnam, kami tetap respek dengan mereka, tapi tetap fight. Kami ingin menang melawan Vietnam, kata Bima Sakti kepada pewarta selepas duel dengan Singapura.